Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Sabtu 26 Februari 2022. Karena itu mengawali aktivitas hari ini, mari mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya dan mari berdoa. Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah sedia menerima sabdamu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, nas renungan kita saya siapkan dari Lukas 13 ayat 7a. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Dalam Alkitab seringkali pohon dipakai untuk melukiskan keadaan manusia. Misalnya pada Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian juga dalam Yeremia pasal 17 ayat 8 dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi dari 2 ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia diumpamakan seperti pohon. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal diumpamakan seperti pohon. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan soal pohon ara yang sudah 3 tahun lamanya tetapi tidak berbuah. Suatu waktu pemiliknya datang ke kebun untuk mencari buah pada pohon ara miliknya, tetapi dia tidak menemukannya. Saudara-saudara, bisa dimaklumi kalau tahun pertama tidak ada buah. Mungkin pohon itu masih terlalu muda untuk berbuah. Demikian juga halnya dengan tahun kedua. Mungkin juga pohon itu belum berbuah karena kurang pupuk atau ada batu-batu yang harus disingkirkan atau tanah perlu dicangkul supaya gembur lalu dipupuk. Tetapi tahun yang ketiga tidak juga dan belum juga berbuah. Padahal tahun pertama, tahun kedua segala usaha sudah dilakukan. Pertanyaannya ialah, apa yang menjadi masalah? Apakah masalahnya pada kurang perhatian terhadap tanaman pohon ara tersebut atau apa? Ternyata saudara-saudara, pohon ara itu sendiri yang tidak mau berbuah. Begitulah hidup orang percaya. Karena iman kepada Yesus Kristus,
kita beroleh kasih karunia-Nya. Kita dipilih, diselamatkan, dan diangkat menjadi anak-anak-Nya. Tetapi banyak kali apa yang Tuhan buat dalam hidup kita lupakan dan kita lalaikan, kita abaikan dalam hidup ini. Sehingga kita tidak dapat memberi buah dalam hidup ini. Buah apa yang harus kita hasilkan? Buah yang harus kita hasilkan ialah yang pertama, buah jiwa. Buah jiwa maksudnya berbicara tentang seberapa jauh kehidupan kita berdampak bagi orang lain dan berdampak pada lingkungan. Yang kedua, buah memberi. Pengorbanan apa yang sudah kita berikan dalam rangka peningkatan penata layanan dalam gereja atau jemaat, atau dalam rangka mendukung supaya berita Injil tidak berhenti. Mungkin waktu, tenaga, pikiran, materi yang kita miliki, uang, dan sebagainya. Seberapa penting hal-hal itu telah kita korbankan. Yang ketiga, buah roh. Orang yang tinggal di dalam firman Tuhan pasti merefleksikan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, karakter ilahi akan terpancar dalam hidupnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan buah roh? Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23a menjelaskan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, marilah memberi buah dalam hidup ini. Dan biarlah kita senantiasa mau berbuat baik supaya hidup ini memberi buah. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Ajar kami untuk mengertinya, lalu belajar terus dan terus menerus untuk memberi buah dalam hidup ini. Memberi buah karena iman yang Tuhan anugerahkan, karena keterpilihan kami sebagai anak-anak-Nya, karena keselamatan, karena kasih karunia-Nya. Berkati, pelihara naungi jemaat-Mu, umat-Mu hari ini dalam beraktivitas. Mari hiburkan yang berduka, yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul angkat beban-beban pergumulan, yang bersuka cita dengan banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Mungkin ulang tahun, pernikahan, dan berkat-berkat lain. Biarlah mereka senantiasa menjawabnya dan menerimanya itu dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati TNI Polri, tenaga medis, pakai sesuai tugas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka. Kemelut berbangsa kami serahkan kepadamu. Biarlah kami selalu dapat memberi kontribusi yang baik khususnya dalam pemutusan rantai COVID-19. Gerejamu berkati dalam penata layanan sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan dalam pemeliharaanmu. Ini doa kami, ampuni dosa kami.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Salam.